Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Fajar Surya Lambang. Karena dengan saya mungkin cuma ganti rompi. Kalau pada video yang sebelumnya kita jelaskan mengenai pengujian berat jenis agregat kasar yang dimulai dengan SSD, maka kali ini kita akan melakukan uji berat jenis agregat halus. Kalau dilihat di atas meja ini udah lebih ribet daripada yang agregat kasar. Kalau agregat kasar hanya timbangan saja, sekarang ada macam-macam ya. Nah, sekarang kita mulai dengan peralatan dulu. Bahan boleh, peralatan boleh. Mungkin yang lebih mudah bagi saya jelasin alat dulu. Prosedur pertama untuk mendapatkan berat jenis itu harus dalam kondisi SSD agregatnya, baik agregat halus maupun agregat kasar harus dalam kondisi SSD. Dan mendapatkan SSD itu yang pertama harus direndam. Nah, ini udah ada agregat nih, pasir nih. Lihat ini udah berkotor gitu airnya ya, udah saya aduk-aduk lagi. Ini adalah yang sudah saya rendam udah selama 24 jam. Tujuannya sama. Kenapa harus direndam? Yaitu agar butiran-butiran pasir itu menyerap hingga ke pori-porinya, itu semua air harus masuk ke dalam pori-porinya. Dan ini adalah pasir yang yang kita tiriskan gitu ya. Airnya sudah kita tiriskan. Nah, pasir yang basah ini, nah ini kita yakini bahwa setelah melalui proses perendaman selama 24 jam, pasir ini pori-porinya semua sudah terisi dengan air, sehingga dia jenuh. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dengan pasir ini adalah kita jemur atau kita angin-anginkan. Yang lebih tepat itu kita angin-anginkan sebetulnya ya. Cuman proses angin-angin itu lama sekali. Tujuan angin-angin membuat dia diangin-anginkan itu supaya terjadi pengeringan pada permukaannya. Cuman proses mengangin-anginkan itu lama, sehingga seringkali kita percepat. Jangan masuk oven ya. Kalau kita masukkan oven terlalu cepat dan terlalu salah nanti, sehingga kita taruh di halaman saja, kena cahaya matahari sambil kita aduk terus. Jadi kalau ini kita lihat sudah permukaan sudah mulai agak memutih gitu, kita aduk lagi terus, kita aduk begini kayak merata ya, baik pakai tangan maupun pakai alat-alat yang lain. Ini contohnya adalah dengan spatula. Kita aduk terus, kemudian kalau kita masih lihat masih basah, kita biarkan terjemur lagi. Nah, sekian lama, biasanya kejemurnya bisa sampai beberapa jam gitu ya. Kemudian ini kita singkirkan dulu, ini kita singkirkan ke sini. Nah, kemudian ini saya ambilkan contoh pasir, ini pasir yang sama. Ini yang kondisinya sudah kering. Ya, ini tentunya sudah mengalami beberapa lama penjemuran, angin-angin, sehingga permukaannya kering. Nah, ini kita curiga nih kering beneran atau hanya kering di permukaan saja. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan uji SSD, apakah dia sudah dalam kondisi SSD atau tidak. Nah, apa yang kita gunakan? Ini yang pertama kita lihat di sini. Itu tadi awalnya bilang mau jelasin alat, tapi ujungnya ngejelasinnya tentang material ya. Ini alat yang kita gunakan adalah ini kerucut Abram dengan penumbuknya yang standar. Kemudian kita gunakan ini kaca, ya, kaca ini untuk alas dari kerucut Abramnya. Nah, perlu diperhatikan, tolong dikasih kain ya, alasnya supaya apa? Supaya dia nggak langsung kena di meja. Khawatirnya kalau mejanya itu nggak datar, nanti dia kacanya pecah. Namun kita kasih kaca ini tujuannya biar halus, tidak menyerap air. Kalau dia kayu, misalkan meja kayu takutnya nyerap air, maka kita gunakan meja kaca hingga tidak menyerap air. Nah, nanti kita akan lakukan di sini. Nah, selain kerucut Abram, kaca, dan lap alas untuk kacanya, kita memerlukan kuas. Nah, kita mungkin saja memerlukan spatula. Ini spatulanya kotor, kita lap dulu. Nah, udah lebih bagus lah ya setelah dilap. Nah, kemudian kita juga masih tetap membutuhkan lap lain lagi. Nah, ini untuk perlengkapan SSD. Dan yang berikutnya ini adalah ada kaca dan ada perlengkapan air. Nah, tentu saja yang paling penting jangan lupa
kita harus punya formulir pencatatan pengujian. Jadi di sini semua berat nanti kita catat. Nah, kemudian ada 5 pencatatan. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Terus prosedurnya nanti setelah kita uji SSD, nanti ada 5 kali pencatatan untuk berat jenis pasir. Yang pertama itu kita catat ini berat kosongnya berapa. Ini kita anggap sebagai pignometer ya, dengan tutup kaca, toplesnya dan tutup kaca. Ini kita anggap sebagai pignometer kosong, 1 set ya. Ini penimbangan yang pertama, pigno kosong. Kemudian yang kedua, nanti kita kalau sudah dapat pasir SSD-nya kita tuang di sini, gitu ya. Apakah nanti dia 3/4-nya gitu ya, jangan sampai banyak-banyak ya, maksimal 3/4, 1/3 ya. Nah, kemudian kita timbang yang kedua, yaitu berat, kita nggak pigno tadi ya, berat pigno plus agregat SSD, itu udah timbangan yang kedua. Lalu kita tambahkan dengan air. Nanti pigno ini sudah isi pasir, kita tambahkan dengan air, kemudian kita kondisikan sehingga pigno ini terisi penuh dengan air. Semua rongga-rongga di antar porinya juga terisi penuh dengan air. Terus kita timbang yang ketiga. Maka berat timbangan yang ketiga adalah berat pigno plus agregat SSD plus air. Nah, sudah 3 timbangan. Nah, setelah dapat yang ketiga, ini kemudian kita keluarkan agregat yang ada di sini, di airnya ini kita keluarkan. Kita taruh di nampan kosong, semuanya kita keluarin sampai di sini tidak ada agregat lagi. Pindah semuanya ke sebuah nampan kosong. Agregat yang kita pindahkan ini masuk oven. Maka keesokan harinya akan kita dapatkan penimbangan yang kelima, tapi yang keempat ini. Nah, setelah ini kosong, tidak ada agregatnya, kita isi dengan air penuh, kita timbang. Maka penimbangan yang keempat adalah berat pigno plus air. Nah, sementara itu kita sudah memasukkan agregat ke dalam oven. Keesokan harinya kita timbang pasir kering, hingga kita akan menimbang 5 kali. Yang terakhir adalah berat pasir kering. Nah, rangkaian 5 kali ini harus dilakukan. Satu lagi catatannya adalah gunakanlah timbangan yang sama, ya, jangan berganti timbangan. Kemudian kondisi-kondisi 0 timbangan harus tetap diperhatikan, harus sama semuanya sampai 5 kali penimbangan. Nah, sekarang itu yang harus dicatat. Nah, semua pencatatan itu harus ada di formulir ini. 5 kali penimbangan itu ada di sini. Dan tetap saya ingatkan bahwa pengujian ini dilakukan 2 kali. Agregat SSD-nya mungkin cukup dilakukan 1 kali, tetapi pada saat mendapatkan berat jenis kita harus lakukan pengujian 2 kali, gitu ya. Itu yang harus diingat. Nah, sekarang kita itu tadi prosedur. Saya sudah jelaskan bahan, saya sudah jelaskan alat, sekaligus prosedur dari pengujian. Ini adalah air untuk mengisi nanti. Baik, sekarang kalau kita lanjutkan prakteknya, maka kita asumsikan ini pasir yang akan kita tes, atau kita cek apakah kondisi pasir ini sudah SSD atau belum, ya. Gimana caranya? Maka pasir ini akan kita tuangkan ke dalam pigno, ke dalam kerucut Abram ini, sepertiga bagian. Jadi sepertiga bagian, kemudian sepertiga bagian, dan terakhir kita isi penuh. Setiap bagian kita tumbuk dengan tumbukan ini sebanyak 8 kali. Nah, tumbukan ini bukan ditumbuk ditekan begitu, tetapi dijatuh bebaskan begini ya. Nah, dijatuh bebaskan begitu. Diangkat sedikit, nanti kita lihat ya, diangkat sedikit, terus dijatuh-jatuhkan begini. Tidak diangkat lebih tinggi dari sini, takutnya kalau kita angkat terlalu tinggi, nanti dia jatuhnya nggak pas di tengah-tengah. Jadi gini ya, kita takutnya nggak jatuh, tapi jatuh di pinggir, nanti malah kena kacanya. Kalau kena kacanya, malah repot, nanti kacanya pecah. Baik, sekarang kita coba apakah apakah pasir ini SSD atau belum. Nah, catatannya begini. Kalau dia SSD, maka pasir begitu Abram ini kita angkat,
maka pasir di sini itu akan runtuh. Nah, keruntuhan sampai dengan 60% kita bisa katakan dia dalam kondisi SSD. Tetapi kalau kita angkat utuh atau runtuh sedikit, nah itu dia dalam kondisi basah. Tetapi kalau kita angkat kemudian dihancur, sisanya misalkan 40%, 30% gitu ya, atau kurang, atau sangat-sangat pure gitu hancur, maka kondisinya adalah kering. Apa yang dapat kita lakukan? Syukur-syukur dapat langsung SSD. Tapi kalau kita dapat dalam kondisi basah, utuh dia bentuknya sama dengan kerucutnya, ya kita angin-anginkan lagi, kita jemur lagi, ya. Tapi tetap dalam pengawasan karena paling tidak dia pasti sudah nggak sebanyak yang nggak atau tidak selama material yang basah tadi. Kemudian kita tes lagi. Tapi jika kondisinya dia terlalu kering, apa yang kita dapat lakukan? Apakah kita akan mengganti agregat? Syukur kalau mau ganti agregat boleh. Tapi kalau nggak mau ganti agregat masih menggunakan yang tadi, maka agregat yang kering ini, sekiranya ini agregat kering, yang terlalu kering, apa yang kita dapat lakukan? Nah, tangan kita ini cemplungin aja, basahi dengan air, kemudian kita kita percikkan air. Nah, kemudian kita aduk, kita taruh. Atau kalau Anda tidak mau seperti itu, gunakan sprayer yang pecah itu ya, jangan yang itu, yang pakai yang pecah itu kita semprotkan di sini. Kita semprotkan sekali 2 kali, kemudian kita aduk, semprotkan lagi, kita aduk lagi, ya sampai dia merata basah, baru kemudian kita angin-anginkan lagi. Nah itu baru. Nah sekarang kita coba untuk melakukan pengujian terhadap agregat ini, pasir ini, apakah dia sudah SSD atau belum. Nah karena dia kecil, ini kita pakai tangan aja, ya kotor-kotor dikit tangannya nggak apa-apa, kotor-kotor kena pasir ya. Kita ambil seperti ini, kita isikan dalam pasir, pasirnya kita isikan ke dalam kerucut Abram ya. Nah setelah kita isikan, kita perkirakan dia sudah sepertiga, maka kita tumbuk 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah selama penumbukan kita tahan, kita harus tahan kerucut Abraham ini supaya tidak banyak bergerak. Kemudian kita lanjutkan lagi mengisi sepertiga berikutnya. Tumbuk lagi 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita penuhkan dengan agregat halus. Kita tumbuk lagi 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir kita isi dan kita ratakan. Nah, kita tumbuk sekali lagi, sekali aja. Nah, sekarang kita ratakan. Kita gunakan spatula untuk meratakannya. Nah, setelah rata, baru kuas ini berfungsi sekarang. Kita bersihkan area di sekitar dari pasir ini. Karena pasti tumpah-tumpah ya pada saat kita memasukkan tadi. Kita tepikan saja dia dulu. Kenapa kita harus tepikan? Kenapa kita harus singkirkan dari sekitaran Abraham ini? Kita nggak mau pasir yang ada di sekitarnya, pasir tumpahan ini mempengaruhi keruntuhannya. Walaupun kita nggak tahu apakah benar dia akan berpengaruh atau tidak. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengangkat kerucutnya ini. Kita harus kasih mantra. Apa mantranya ya bikin aja sendiri ya. Simsalabim boleh, ada kadabra boleh, atau kayak Pak Tarno prok jadi apa gitu, kayak apa. Sekarang kita angkat ini. Sekarang kita lihat apakah kondisinya basah, SSD atau kering. Jreng-jreng. Nah, ini bagus sekali. Kondisi seperti ini
ini saya bisa mengatakan kondisinya sudah SSD. Kalau kita perhatikan sekarang kondisi pasirnya, nah ini ya. Jadi ujungnya sudah hancur ya. Jadi membentuk kerucut yang kecil, maka pasir ini sudah dalam kondisi SSD. Apa yang dapat kita lakukan kalau dia sudah SSD? Yang dapat kita lakukan sekarang adalah melanjutkan dengan penimbangan-penimbangan yang 5 tadi. Itu ya. Oke, sekarang penimbangan yang kelima itu yang kita coba untuk lakukan. Nah, ini sekarang saya singkirkan dulu beberapa bahan, kerucut abrasnya kita pinggirkan. Nah, sekarang kita gunakan, ini saya pindahkan dulu agregatnya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan ini. Ingat ini timbang dulu kosong, ya. Kenapa kita perlu timbang kosong? Agar nanti waktu kita nimbang berat SSD itu, berarti kita timbang bersama pikno. Sehingga kalau kita kurangi dengan berat piknonya, maka kita hanya dapatkan berat SSD. Ya. Jadi ini contohnya ya. Ini saya masukkan, saya perlu ini kecil ya, sebentar, nyilang sebentar. Nah, baik, saya muncul lagi. Kita gunakan ini ya. Saya isikan ke dalam piknonya. Pertanyaannya berapa banyak saya harus isi? Karena ngisi ini ya. Saya tadi sampaikan kita mengisi ini 1/4 sampai 1/3. Tapi jika Anda perhatikan di dalam buku panduan, beberapa buku panduan, pengisian kepada pikno itu bisa dalam berat 2000 gram atau 2500 gram. Cuman sekali lagi, ini kasus yang sama dengan agregat kasar. Kalau kita mengisi dengan berat tertentu, atau kalau di pikno ini sekitar 500 ya, maaf ya, kalau 2500 ini penuh nih. Ini sekitar 500 gram ya. Nah, kalau kita gunakan dia 500 gram, berarti kita boleh saja menimbang ini dulu, agregatnya sebelum kita masukkan sini berat dengan berat 500. Tapi jika kita tidak mau menggunakan itu, kita isi sembarang seperti ini, ya. Kita isi sembarang seperti ini. Nanti kita dapatkan beratnya SSD-nya berapa. Yang pasti dia tidak akan 500, karena tadi kita asal mengisinya. Pilih yang mana? Boleh pilih yang 500, recommended pilih yang 500 gram. Tetapi dengan pola perhitungannya yang sama, SSD yang 500 gram dan SSD yang ngaco kayak gini tidak 500 gram harusnya sama. Angka nilai akhirnya akan sama karena prosedur menghitungnya sama, gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kedua adalah ini kita timbang dengan tutupnya, ingat ya. Jadi tadi kita timbang berat pikno kosong, timbang, dapatlah sekian gram. Terus pikno ini kita isikan dengan pasir, kita timbang lagi, maka kita dapat penimbangan yang kedua, pikno plus pasir SSD. Berapa berat pasir SSD-nya? Kita kurangi nanti dengan berat piknonya, maka kita pasti akan dapatkan berat pasir SSD. Itu ya, itu penimbangan yang kedua. Saya nggak contohin lagi caranya nimbang, tadi sudah dijaga nimbang. Pakai digital boleh, kalau Anda punya timbangan digital, taruh aja sana, tinggal pencet aja, kan keluar angkanya, catat tulisan. Ingat, catat di formulir, jangan sampai catat suka lupa. Kalau catat di sini kan, kalau lupa tinggal buka catatannya lagi. Nah, yang ketiga sekarang apa yang dapat kita lakukan? Ini kaca juga saya singkirkan dulu. Saya kerja di atas lap aja. Kenapa? Karena kita akan mengisi dengan air. Takutnya dia akan berantakan kemana-mana. Karena langkah berikutnya adalah mengisi pikno ini dengan air. Nah, saya gunakan air. Saya isi aja. Sementara kita stop dulu segitu. Nah, ini air ini kita campur ya. Kita aduk. Ini kan ada gelembung-gelembung udara yang keluar.
kita harus aduk ini untuk meyakinkan apa? Meyakinkan bahwa pori-pori yang terbentuk antar butiran itu udah terisi dengan air, sehingga kita akan mendapatkan tidak ada lubang pori lagi yang berisi dengan udara, tapi satu agregat dengan agregat yang lain yang membentuk pori terisi penuh dengan air. Nah, sehingga seperti ini ya. Ini kita aduk. Nah, makanya kalau kita isi banyak-banyak, kita susah ngaduknya. Makanya saya rekomendasikan isi 1/4 saja. Nah, ini seperti itu, kita aduk terus. Kita tambahkan lagi airnya. Ini nggak usah dicipin ya, nggak ada manis-manisnya. Nanti malah cacingan. Nah, ini kita aduk ya. Nah, aduk-aduk ini kalau kita uji berat jenis tanah ya, kita pakai pigno kan kita taruh dia di atas. Ada nampan yang isi air panas, pignonya kecil, kita taruh di sana. Pignonya kita kasih air sehingga air yang mendidih. Kalau dia mendidih berarti menghilangkan udara. Tapi sekarang ini tidak tahan panas, kita tidak lakukan dengan prosedur itu. Kita isi saja terus dengan air seperti ini ya. Nah, ini kenapa dia berbuih gini? Karena ini agregatnya kotor ya. Ini agregatnya kotor. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa tidak ada lagi gelembung udara, ya ini kita singkirkan dulu biar nggak ganggu. Kita mungkin bisa tambahin lagi. Makanya perlu lap di bawahnya. Kita kerja dengan kondisi yang relatif basah. Nah, ini sudah bersih, tidak ada gelembung-gelembung lagi, tidak ada busa-busa lagi ya. Kita bisa lap dulu, makanya membutuhkan lap ya. Nah, kita harus bersihkan dia. Pigno ini harus bersih karena kita timbang, kita tidak mau beratnya dipengaruhi oleh berat yang ada di sampingnya tadi itu. Kita geser dikit aja. Nah, ini kita bersihin. Nah, sekarang sebelum ini udah boleh ditimbang belum? Ini belum boleh ditimbang. Kapan boleh ditimbang? Kita timbang bersama tutupnya. Apakah kita taruh begitu saja tutupnya? Enggak juga, enggak boleh ya. Kita harus tutup ini sampai tidak ada gelembung udara di atas ini. Jadi kita dorong ini pelan-pelan kayak gini. Terus nah, dia akan terbentuk gelembung udara. Kalau kita gelembung udara berarti kita harus tambahkan air sampai gelembung udaranya hilang. Kita dorong lagi pelan. Nah, kalau dia terbentuk gelembung lagi, tambahkan air lagi. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini kalau dia perlu sedikit air ya, kita tekan kan dia akan keluar sedikit. Kalau ini mungkin kita harus nanggung beratnya. Kita dorong lagi. Nah, masih ada gelembung. Nah, bolehlah kita pakai ini sekarang. Gelembungnya hilang, kita dorong terus. Nah, sekarang kita sudah tutup dan tidak ada gelembung di atasnya. Boleh dibuktikan sebetulnya kalau kameranya maju. Kalau saya angkat ini nanti. Nah, kalau sudah tidak ada gelembungnya kayak gini, kita lap, kita keringkan nih. Mungkin ada air yang tumpah di sana. Kita bersihkan, kita lap. Kalau Anda mau ngelap atasnya, Anda harus tekan ini dengan baik. Jangan sampai banyak ada gerakan. Kita lap dulu. Nah, ini sudah bagus sekali. Tidak ada gelembung udara di kaca. Jadi biasanya kalau kita tutup ada udara, kan ada gelembungnya, nggak pakai nivo. Tahu nivometer nggak ya? Kalau tahu nivometer pasti tahu lah. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, udah dalam kondisi seperti ini, maka kita dapat timbangan yang ketiga. Yaitu apa ya yang ketiga? Pignometer tambah agregat SSD ditambah dengan air yang penuh. Makanya ini kita sudah mendapatkan timbangan yang ketiga. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita sekarang menuju ke penimbangan yang keempat dan yang kelima. Sekarang penimbangan yang keempat kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan satu nampan lagi untuk memindahkan ini. Tunggu sebentar, saya menghilang lagi ya, ambil nampan.
Jeng-jeng. Nah ini sudah datang dengan nampan, kita bersihin dulu sebelum kita pakai. Ini maklum lah ya, ini nampannya bukan nampan baru, nampan yang sudah sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa praktek. Kalau kita catat sini kelompok 2 oven, kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Nih, nempelan-nempelan seperti ini merusak sekali sebetulnya, tapi tidak bisa dihindari kadang-kadang ya. Nah ini kita sekarang pindahkan agregatnya ke sini. Ingat, semua kita sudah 3 kali mencatat, 3 kalinya harus kita masukkan di sini. Saya tidak masukkan karena saya mengajarkan Anda caranya, untuk Anda yang harus melakukan praktek sendiri nanti ya. Nah kalau sudah kayak gini kita pindahin. Nah pindahin begini. Lihat. Nah, dan sambil diaduk-aduk, agregatnya dituangin. Airnya jangan dibuang, airnya nggak boleh ditiriskan. Karena kalau meniriskan airnya, berarti kalian juga membuang butiran-butiran halusnya. Nah, itu ya, jadi tidak boleh sampai butiran halusnya pun harus berpindah kemari. Nah, kalau udah kayak gini, bersihnya kayak apa? Kayak ini, jeng gitu ya. Nah, ini udah bersih ya. Kita perhatiin sekarang, ini masih ada sedikit. Nah, udah bersih. Artinya udah bersih, tidak ada lagi butiran yang ada di semua sudah pindah ke dalam nampan ini. Ini yang ada di spatula juga, spatulanya nggak apa-apa, kita bersihin. Nah, sehingga kita cukup meyakini bahwa seluruh agregat, baik yang kasar maupun yang halus, maksudnya dalam butiran pasir itu ya, kan ada butiran-butiran yang besar itu semua sudah pindah ke dalam nampan ini. Apa yang langkah berikutnya? Langkah berikutnya, nampan ini masukkan oven. Karena airnya banyak di sini, pasti ovennya lama. Kadang-kadang 12 jam nggak kering. Udah, harus sabar tungguin. Kalau nggak 12 jam ya tunggu 14 jam, nah, dan seterusnya pokoknya sampai dia kering. Nah, besok kalau Anda buka, setelah berapa sekian jam Anda buka, timbang, sama seperti prosedur mendapatkan agregat kasar yang kering, Anda harus mendapatkan minimal 2 penimbangan agregat kering yang sama. Ini kalian timbang, kering, matikan dari oven, biarkan dingin, timbang. Masukkan lagi ke oven 1 jam, kemudian ambil, dinginkan, timbang. Maka 2 timbangan, 2 berat itu harus konstan, harus sama. Kalau sama berarti kita meyakini bahwa sudah tidak ada air lagi di dalam pasirnya. Sudah bisa dicatat sebagai berat yang kelima. Sekarang berat yang keempat. Tapi berat yang kelima ini kan keesokan hari ya. Sekarang yang keempat adalah ini. Kita harus, pikno ini kita beresin untuk mendapatkan berat air. Nah, maka kita isi seperti ini aja. Dengan cara yang sama, kita dorong kacanya. Dorong kacanya pelan-pelan aja sampai kita tidak temukan adanya. Nah, ini pas, langsung berhasil. Jeng-jeng, hore. Ini dia sudah nggak ada gelembungnya di atas yang muncul di kaca ini. Dengan demikian, ini sudah dapat kita lakukan penimbangan yang keempat. Apa penimbangan keempat? Yaitu berat pikno plus air. Nah itu ya. Dengan demikian, termasuk yang tadi ini kita sudah dapatkan 5 buah berat dari 5 pengukuran berat untuk keperluan pengujian agregat halus. Nah tinggal bagaimana kita menghitungnya saja untuk mendapatkan nilai agregat halusnya. Sudah ada rumusnya. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan berat jenis, baik berat jenis agregat kasar maupun berat jenis agregat halus, adalah demikian. Berat jenis itu menurut saya tanpa satuan. Kenapa tanpa satuan? Karena berat jenis adalah berat benda dibagi dengan berat air pada volume yang sama. Jadi volume benda dengan volumenya sama. Jadi volume benda air itu adalah sesuai dengan volume bendanya. Misalnya, makanya tadi kita perlu keluarkan udaranya. Tujuannya apa? Supaya volumenya benar-benar volume padat saja. Kita isi dengan air. Nah, misalkan sekarang air yang seperti ini ya, yang penuh ini.
Ini kan penuh terisi dengan air. Misalnya saya isikan sesuatu ya, ini saya ambil. Kalau saya masukkan ke sini, pasti ada air yang tumpah. Nah, ini berarti semakin basah nih. Ini berarti ada yang tumpah. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa apakah itu? Peristiwa perpindahan volume. Volume tadi yang diisi oleh air ini, volumenya sekarang diisi volume padat ini, sehingga air tadi yang volumenya sekarang diambil oleh benda ini, dia akan keluar. Nah, andaikan kita bisa mengumpulkan air yang tumpah itu, kemudian kita timbang beratnya, nah itulah berat, itulah volume dari berat itu mencerminkan volume dari benda ini, gitu ya. Nah, itu dengan catatan airnya standar, ya. Nah, oleh karena itu berat dibagi berat sehingga tidak ada satuannya. Namun di beberapa literatur kita akan temukan berat jenis itu berat dibagi volume. Itu juga harus hati-hati karena ada prosedur pengujian yang disebut dengan berat volume, baik berat volume agregat, kasar, halus maupun berat volume dari semen. Baik, dengan tambahan tadi berarti kita sudah selesai melakukan pengujian agregat halus. Angkanya saya pasrahkan sama kalian semua yang mengenai angka, tapi prosedurnya ikuti prosedur ini semua ya. Prosedur ini prosedur yang baku, insya Allah baku, prosedur yang biasa kita gunakan, dan ini hasilnya sudah yakin ya. Kemudian apalagi? Nah, ini tadi pengganti Pigno juga sudah, semuanya juga sudah, sehingga Anda tinggal melakukan pengujian. Lakukan, kalau pengujian ini harus terampil. Terampil itu dapat Anda dapatkan kalau Anda lakukan berulang kali. Kalau coba lagi kerjakan, maka Anda menjadi terampil. Kalau cuma sekali aja pasti nggak bisa, gitu ya. Oleh karena itu tetaplah mencoba. Baik, saya rasa sudah cukup pengujian kita. Anda tadi sudah saya jelaskan tentang SSD, sudah bagaimana mendapatkan jenisnya, tinggal ngitung saja. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini, video ini. Kita akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan prosedurnya sudah benar ya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.